Hari ini mengumpulkan kita semuanya di ruang ini dalam kondisi yang masih hidup. Semuanya masih hidup? Apalagi ditambahkan dengan kesehatan, dengan iman dan perjuangan terbaik, yaitu menjadi seorang pejuang hak anak di Jawa Tengah, khususnya di Karsidenan Semarang. Maka nikmat itulah yang selalu kita syukuri dengan bersama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, Laskar Paudi di ruang ini, pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh ketua PC yang hari ini hadir. Berikan tepuk tangan. Karena ujung pergerakan kualitas organisasi Paudi ada di tingkat PC dan lembaga. Maka panjenengan semua yang hadir di tingkat PC sejatinya adalah pejuang garda terdepan dari Paudi, dan kekuatan Paudi sejatinya ada di tingkat PC. Yang terhormat para ketua PC yang hari ini hadir, yang satu sudah hadir di tengah saja Bu duduknya Bu. Itu kursi saya Bu. Enggak. Ibu di tengah saja, itu kursi yang beda, itu kursi saya. Yang terhormat kepada pertama yang paling jauh, yaitu Ibu Isti dari Gerobokan. Jauhnya buat karena jarak, tapi jalannya yang amburadul. Saya baru semalam jam berapa baru sampai dari Blora, Masya Allah ini ya. Indonesia seperti ini, luar biasa. Yang kedua terhormat kepada yang paling jauh berikutnya, Bu Indah dari Kendal, mana? Hadir ya. Alhamdulillah. Kemudian juga yang terjauh berikutnya dari Salatiga, Ibu Sundari Maturnuwun. Yang berikutnya dari Ibu Ulfa atau Bu Aziz yang ada di depan stadnya. Ada Aziznya, teman Pak Aziz ya. Ini ya. Yang saya hormati juga kepada Ibu Evi sebagai ketua pelaksana. Berikan tepuk tangan buat mereka semuanya. Yang terhormat pendamping Karsidenan ada Bu Nani, ada juga Mas Rinto mendampingi, dan Bu Elisa sebagai wakil ketua 1 bidang organisasi di PWI Paudi Jawa Tengah. Berikan tepuk tangan buat mereka semuanya. Dan yang tentunya nanti belum hadir, mungkin spiritnya sudah di sini tapi jasadnya belum. Nanti akan ada banyak sekali, luar biasa. Bapak Ibu, teman-temanku yang tercinta, Laskar Paudi dimanapun berada, sebelum saya mulai, ikuti gerakan yang saya lakukan. Taruh kepala tangannya di dada sebelah kiri, ikuti gerakan dan suara saya. Hendaklah kita menjadi terbaik, selalu terbaik, Paudi Jaya. Sekali lagi ya, sebagai semangat. 3, 2, 1. Hendaklah kita menjadi terbaik, selalu terbaik, Paudi Jaya. Paudi Jaya. Terima kasih Bapak Ibu. Ini terlihat senyumnya, semangatnya, terlihat jelas panjenengan adalah ahli surga nantinya. Dimana perjuangannya tidak untuk diri sendiri, tapi menyiapkan generasi terbaik setelah kita nanti tiada. Dan salah satunya adalah melalui organisasi kita, yaitu Paudi. Bagaimana tidak? Bayangkan Bapak Ibu, guru-guru yang mendapatkan pendampingan pembinaan dari organisasi profesinya, sehingga guru itu kemudian menjadi pribadi yang menyenangkan, pribadi yang mencerdaskan, yang membuat makna dalam hidupnya, sehingga dia tahu kenapa seorang anak atau diri manusia itu hadir di dunia ini, karena siapa dan mengapa dan bagaimana. Maka Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Panjenengan semua adalah orang-orang yang menyiapkan anak cucu kita nanti menjadi generasi yang kuat, agar nasibnya nanti tidak terlunta-lunta. Bapak Ibu yang tercinta, yang saya oleh Tuhan, terima kasih sebesarnya. Dan hari ini kita akan memulai sebuah kegiatan yang sebenarnya sangat panjang kalau kita lihat dari sebuah kurikulum pendidikan. Tapi kita singkat nanti dalam waktu cuma setengah hari saja. Bapak Ibu, biar lebih cakep, izinkan saya juga akan berpantun seperti Bu Evi tentunya. Belum? Nah, dan ini kenapa? Duh, kembalikan, minta tolong ke ini ya Pak, ke PowerPoint saya ya. Ya tolong. Biar saya mengoperasikan, karena saya dari sini sudah otomatis. Nah itu aja. Ya. Silakan dikeluarkan itu dari sini. Nah, masuk aja. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang mulia, saya Tuhan. Upin-ipin bawa blender memanggul padi. Tercium menyengat aroma pepes ikan barona. Dengan Latin siapkan kader unggul Paudi. Semangat selalu Paudi se-ex Karsidenan Semarang.
Iya, Bapak Ibu yang tercinta yang disayangi Tuhan, ada satu hal pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Apakah keberuntungan itu sesuatu yang kebetulan? Tolong dijawab dengan hati, bukan dalam hati maksudnya. Apakah keberuntungan itu faktor dari kebetulan saja? Tidak. Saya setuju dengan kalimat ini. Kenapa Bapak Ibu yang mulia? Pikiran kita yang sederhana kadang mengatakan, enak ya orang itu ya, beruntung hidupnya. Enak ya orang itu ya. Padahal sebenarnya dalam keyakinan iman itu, keberuntungan itu bisa kita ciptakan, Bapak Ibu yang mulia. Kenapa? Karena Tuhan telah tunjukkan caranya. Dan yang menarik adalah hari ini adalah takdir terbaik, bahkan kemarin adalah takdir terbaik yang diberikan Tuhan pada kita semuanya. Maka sejatinya rumus keberuntungan itu ada dua, Bapak Ibu yang mulia. Pertama adalah kesempatan. Ketika dahulu Bapak Ibu dilantik oleh para ketua, lalu dengan menyebut nama Tuhan, sang ketua mengatakan dengan nama Tuhan. Sejatinya persaksian kita bukan kepada para ketua kita. Saya tidak bertanggung jawab langsung kepada Bu Doneti sebagai ketua kita, bukan. Tapi pertanggung jawab saya adalah kepada Tuhan. Termasuk para ketua PD yang ada di sini dan ketua PC yang ada di sana, termasuk pengurus semuanya. Masya Allah, semuanya adalah persaksian itu karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Banyak yang pengen jadi ketua, banyak yang pengen jadi pengurus. Kalau kita tanya satu persatu, individu akan mengatakan, nggak mau Pak, nggak pingin Bu. Tapi sejatinya dalam hatinya, seorang manusia yang mendapatkan fitrah dari Tuhan adalah menjadi pemimpin, baik itu personal maupun organisasi, pengen tampil di depan Bapak Ibu. Dan ternyata ketika kita dilantik, Tuhan telah berikan kesempatan itu kepada kita. Pertanyaan berikutnya adalah, siap nggak kita? Memang latihan kepemimpinan pola perintis ini idealnya memang dilakukan pasca pelantikan. Setelah dilantik dengan menyebut nama Tuhan, kita disiapkan. Tapi kemarin Tuhan memberikan skenario yang lain. Sempat kita mengeluh dengan kesabaran. Tuhan, kenapa ada pandemi? Kenapa ada COVID-19? Baik Tuhanku, aku nggak siap kemudian dengan latihan kepemimpinan. Tapi ternyata Bapak Ibu, setiap ujian dari Tuhan adalah upaya dari Tuhan membuat Tuhan melihat diri kita. Diri kita berdiri sendiri. Sabar tidak dengan ujian itu? Maka Masya Allah luar biasanya adalah Himpau di Jawa Tengah melakukan kesabaran itu dengan ikhtiar. Pola lapin yang harusnya tatap muka seperti ini, yang seharusnya pasca pelantikan, kita ganti dengan orientasi kepemimpinan. Dan kita lakukan dengan cara daring. Tujuannya apa? Agar kita meminimalisir ketertinggalan ketika kita dalam diam menunggu pandemi. Dan Himpau di Jawa Tengah luar biasa Bapak Ibu. Ternyata kita satu-satunya pengurus di tingkat wilayah Jawa Tengah semuanya yang melakukan orpin dengan tuntas hanya di Himpau di seluruh Jawa Tengah. Berikan tepuk tangan bagi kita semua. Popo Betty sebagai sekretaris umum, Bunda Neti, Bunda Emi, dan juga Bu Yufi, semuanya mengaturkan apresiasi kepada Jawa Tengah. Tidak hanya lapin kita, orpin kita yang tuntas, tapi yang menarik adalah pendataan yang dilakukan oleh teman-teman dari organisasi dan tim yang ada di tingkat kabupaten, kota, dan kecamatan. Masya Allah, kita satu-satunya organisasi di Jimpauti yang datanya paling lengkap dengan KTA terbanyak seluruh Indonesia. Ketika kemarin Bu Yosi mentransfer ke pusat, Bu Noneti nangis. Nangisnya apa haru? Mas Dedi, Jawa Tengah anggotanya nomor 3 jumlahnya setelah Jawa Timur dan Jawa Barat. Tetapi yang paling banyak memberikan iuran anggota, yang paling banyak beri seragam batik, yang paling banyak membuat KTA, Jawa Tengah. Artinya Bapak Ibu, kepemimpinan kolektif kolegial itu bukan dari satu orang Dedi. Nggak bisa apa-apa. Apalagi di periode kedua, melemah. Semangat itu melemah. Ketika kemudian ada tim yang mensupport, ada wakil ketua, ada tim pengurus yang solid, maka tidak mustahil, tetap stabil. Kekuatan yang melemah itu jadi kuat. Tuhan sendiri akan kuat, tapi manusia berjamaah akan semakin luar biasa. Ya, kalau kita pengen sendirian, maka kita menganggap diri kita lebih kuat dari siapapun. Maka yuk kita segera berkolaborasi dalam organisasi yang profesional dan mandiri di Himpaudi. Bapak Ibu yang tercinta, yang luar biasa adalah Himpaudi di dalam keprofesionalan ternyata tidak hanya sekedar dalam organisasi, tapi dalam hal sosial.
beberapa ketua PW dari Sulawesi, dari Lumajang, dari Cianjur, dari Sumatera yang pernah mendapatkan bencana ujian kesabaran dari Tuhan. Titip salam kepada teman-teman semuanya. Ada yang menangis dari Sumatera Barat, Mas Dedi. Satu-satunya PW yang nyumbang kami hanyalah PW Jawa Tengah. Dari Lumajang sampai kebingungan, makanya sampai turah-turah bingung mau diganti apa lagi. Jawa Tengah, Masya Allah. Ternyata hati Bapak Ibu telah mencerminkan bahwa organisasi ini tidak hanya sekedar wadah untuk berprestasi, berkreasi, tapi juga menjadikan tangga-tangga menuju surganya Tuhan kita nanti. Bapak Ibu yang tercinta yang saya Tuhan, Lamping ini bagian dari kita menyiapkan diri kita agar tahu rumah kita, anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Oh ternyata lengkap. Bagaimana teknisnya? Ada pedoman organisasi. Lalu kemudian bagaimana kita menjaga integritas? Ada kode etik. Dan ternyata disitulah Bapak Ibu yang mulia, kita akan bisa mewujudkan sebuah cita-cita yang luar biasa dari organisasi kita. Visi misi kita, Bapak Ibu yang tercinta, ini dalam rangka menaikkan derajat kita, ziyadatul khair, ditambahnya kebaikan oleh Tuhan, dan ternyata keberkahannya akan dikalikan. Caranya bagaimana Bapak Ibu yang mulia? Kita harus punya cita-cita. Gak mungkin kita pergi kemanapun tanpa cita-cita. Betul ya Ibu Evi ya? Betul ya Bu Sundari ya? Bu Sundari, Bu Evi kalau naik Grab, naik ojek atau naik taksi ditanya sumbernya apa? Kalau naik Grab sesuai aplikasi ya, sesuai tujuan ya, sesuai titik. Kalau yang manual mau kemana? Coba sekali Bu Evi jawab, terserah Bapak wis. Gak jadi pulang rumah diajak kemana-mana, entah kemana. Maka cita-cita kita Masya Allah Bapak Ibu, menjadikan organisasi kita mandiri, orang jaluan. Karena saya melihat organisasi profesi yang sejenis banyak yang minta. Kita tidak jaluan. Kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran, itu berbahaya. Ketika kita ada kepetan budi dengan seseorang yang ada di sana, dalam konteks kita sering diberi, maka integritas idealisme kita akan bermelemah. Maka kemudian kenapa kita menjadi organisasi yang bermutu? Itu salah satunya adalah ada profesionalisme di sana, ada kemandirian di sana, dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Organisasi bermutu ini salah satu adalah mandiri nanti Bapak Ibu. Maka kita latihan seperti ini, bayar sendiri, betul enggak? Masak spanduk sendiri, ya selamat datang. Itu saya lihat kayaknya masak spanduknya dengan buat video story-nya lebih lama buat video story-nya itu ya. Ya. Ternyata kemudian lagi Bapak Ibu yang mulia, yang menarik adalah dampak dari organisasi yang bermutu itu akan berdampak kepada personilnya, yang berdampak juga kepada anak murid yang diasuhnya nantinya. Maka PTK, pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini itu nanti akan menjadi sesuatu yang luar biasa, profesional dan menjadi contoh yang terbaik. Maka itu ada di mana? Di Himpaudi. Tidak hanya tahun 2025 menjadi target timeline kita, tapi yang menarik adalah kita percepat nanti 2024 nantinya. Ketika terjadi suksesi kepemimpinan nasional, anggota dewan yang luar biasa juga berganti nantinya, maka kita siapkan organisasi Himpaudi, siap memberikan kontribusi. Karena pembangunan manusia terbaik di dunia ditentukan salah duanya adalah dari kesehatan dan pendidikan, dan peran dari Himpaudi sangat luar biasa. Visi harus dilakukan dengan berbagai tahapan, dan kita punya misi. Misinya inilah Bapak Ibu yang hanya bisa tercapai kalau kita kolektif kolegial, tidak one man show, one woman show. Tidak hanya satu pemimpin yang kalau pemimpinnya berhenti karena sakit atau karena uzur kemudian organisasi berhenti, tidak. Kolektif kolegial menjadikan semua bergerak sesuai dengan rencana yang kita siapkan, walaupun rencana Tuhan lebih akan segalanya nantinya. Demikian Bapak Ibu yang tercinta yang saya Tuhan yang ingin saya sampaikan. Maka kemudian Bapak Ibu, mari kita lihat bersama-sama sebuah video ini. Ada video ini. Bapak Ibu ketua PC yang disayang Tuhan, Himpaudi itu ibaratnya seperti ini. Kalau saya ditanya, Ayah Dedi, Himpaudi itu seperti apa? Ini loh, seperti kumpulan pinguin, orang yang gede kayak Bu El, orang yang turu kayak saya dan Mas Rinto, ada yang tinggi kayak Bu Yosi, ada yang seperti lengkap semuanya. Begitu menghadapi tantangan, maka kemudian kekompakan itu kadang cukup dengan sebuah kerja yang efektif, maka tantangan itu bisa teratasi dengan baik.
Himpau itu seperti apa? Seperti sekumpulan semut yang ketika mereka sedang menuju visi dan misinya itu, lalu ada tantangan, anggotanya mau diambil organisasi lain yang lebih besar. Tapi kekompakan kita adalah berjamaah, menjalin sebuah kebersamaan. Ayo buat formasi yang baik, jadikan organisasi kita berharga, sambut tangannya, jangan sampai lepas. Maka takdir pun yang akan memangsa semut kalah, walaupun lebih besar. Himpau ini kumpulan ketam yang ada di pinggir laut. Ketika camar sedang mencari mangsa untuk mendapatkannya. Menjelang pilpres nanti banyak sekali yang kita akan jadikan mangsa. Tapi kita kompak bersama-sama dengan pedoman ADRT, PO, lalu kemudian kode etik. Kita siapkan senjata kita, maka ancaman dan tantangan itu bisa kita atasi dengan baik. Demikian Bapak Ibu yang tercinta. Luar biasa. Inilah himpau hebat kalau bersama. Selamat bagi semuanya. Maka saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang hadir di ruangan ini. Hari ini kita akan bersama-sama untuk mewujudkan yang terbaik. Sekali lagi terima kasih kepada dan konkret informasinya. Dan konkret mana Bu Evi? Bu Evi, Bu Isti, Bu Sundari, Bu Indah, Bu Maria Ulfa. Yang paling lucu Bu siapa? Bu Lucy. Ya, tadi seragamnya ganti di mana Bu? Orang tiga iya, kok salah. Mas Muha, mana Mas Muha? Nah, matur nuwun ya, bantu kami semuanya. Ini bapak-bapak, ada Pak siapa lagi nih? Pak Aziz, ada Pak Aziz juga ya, double Aziz ini. Dan yang lainnya mana lagi tuh Pak? Wah, ada Ayah Pur, Masya Allah. Ini yang kemarin mewakili Jawa Tengah untuk bagaimana pendidikan yang terbaik melalui anti korupsi ya. Intinya anak-anak kita itu nggak pernah korupsi, kadang gurunya yang korupsi, orang tua yang korupsi. Ini yang jadi problem. Demikian Bapak Ibu yang mulia, saya Tuhan dengan izin dari Bapak Ibu semuanya, ya. Kemudian juga mengharap itu dari Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka Latin Pola Perintis Himpau di Jawa Tengah Sekaris dan Semarang secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Himpau di Jawa Tengah, ojo kalah karo tegak. Himpau di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.